karena jam kondisi sekarang jam-jam nggak apa nih ya, jam rawan. Baik, bagaimana konsepsi kita tetap lepas pada konsepsi proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya kan? Jadi kalau kita lihat bagaimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan, memerdekakan ke peserta didik. Jadi anak-anak itu dimerdekakan. Sebenarnya meliputi tiga hal sebenarnya, tiga hal pokok tentang kenapa dikatakan pendidikan itu memerdekakan. Pertama itu pendidikan itu ditekankan pada kemandirian. Jadi dia ditekan kepada anak itu supaya hidup mandiri. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kemandirian, berarti pendidikan memerdekakan itu tidak tergantung pada orang lain. Ya, anak didik tak tergantung pada orang lain. Dengan ilmu yang sudah diperolehnya, dia mampu menghidupi masa depannya. Jadi inilah sebetulnya menjadi tolak dari pendidikan memerdekakan ini. Berikan kesempatan pada anak untuk berpartisipasi, kemudian juga untuk untuk memupuk kemandiriannya, ya, hidup mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, ya. Jadi di slogan oleh Pak Prabowo tuh berdikari kapan lagi? Ya kita tak ingin lagi kita dijajah oleh bangsa lain. Kita ingin bangsa kita dengan kekuatan kita sendiri terciptalah manusia-manusia mandiri, ya, tidak lagi tergantung pada orang lain. Nah, ini kita bentuk, tapi sudah siap anak didik kita. Nah, ini ya kita kembali kepada kita. Karena didik kita dan kondisi sekarang ini saya berat dibandingkan kami dulu. Karena kami dulu memang dididik mandiri, ya, makan tuh ambil sendiri, cuci sendiri, gosok sendiri. Nah, begitu ya, pola seperti itu. Sudah dibentuk dulu kemandirian itu. Kecil-kecil sudah bisa merantau. Sekarang anak-anak sekarang ini ya bagus juga nih. Tamat SD sudah suruh merantau dia. Ini juga membentuk kemandirian ya supaya tidak tergantung pada orang lain, orang tua lagi. Ini masih lagi SMA, masih tergantung pada orang tua. Ini susah. Zaman dulu ada tak ada uang kira orang tua tetap. Ya, macam mana pun dia harus makan. Dia harus bekerja keras. Jadi kalau pun datang orang tua ya karena menambah aja lah. Ya kirim orang tua itu menambah, tapi dia sudah mandiri, bisa mandiri. Kami dulu saya pribadi aja tamat saya sekolah, itu tak ada lagi satu sepeser pun orang tua tak kirim lagi itu dia. Jadi sudah dibentuk mandiri. Nah, ya kalau sekarang ya kita buktikan anak kita lah, dan anak sudah sekalian lah. Kalau anak-anak di sekolah ya, kita pupuk mandiri. Sanggup tak dia? Ini baru 2 3 hari di negeri orang, tak tolong kurang uang, tahu kurang uang itu ya. Jadi tak bisa mandiri terbentuk. Ini Jadi ini ya silakan. sebetulnya kenapa itu, Prof? Nah Masalah itulah. memang kita lihat agak cengeng gitu anak-anak kita sekarang ini. Ya, Sebetulnya apa ya, ya. Prof? Ya, anak-anak sekarang anak cengeng itu makanya itu kita bentuk kemandirian ini. Ini sebetulnya pola-pola yang dikembangkan oleh Ki Hajar nih. Apakah pendidikan kita salah? Kan kembali pada pendidikan kita ini. Ya, kalau dulu ditegur, disepak, tidak ada apa-apa. Sekarang jangan coba-coba. Sudah ini dari sini aja lah kita mendidiknya. Terpaksa kita ya tahan diri lah gurunya kan. Jadi betul-betul dituntun, betul dituntun. Kalau Ki Hajar dituntun, betul dituntun lah itu. Tapi sampai di mana kita tuntun? Ya, sampai di mana kemandirian itu akan terbentuk pada didik anak-anak kita. Umur-umur sudah 17 tahun, masih juga mau didik ketiak orang tuanya kan. Zaman dulu tidak. Saya terserang dari SD aja sudah terbentuk mandiri, makan sendiri, cuci tangan sendiri, mau baju cuci sendiri, terbentuk ya. Anak sekarang mana bisa mencuci baju tak bisa, menggosok baju pun tak bisa. Kan anak sekarang ini banyak ya. Coba dulu saya sudah terbentuk ya. Mau makan ya masak sendiri, ya mau cuci piring sendiri gitu ya. Jadi sudah kemandirian ini sebetulnya ini yang sedang dikembangkan oleh Ki Hajar Ontara ini. Sampaikah nah kondisi sekarang ini apakah masih bisa atau sudah terlambat gitu kan?
Ya, tapi kita coba lah, kita mulai pada rumah tangga kita sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menekankan pada kebutuhan lahir batin. Jadi pendidikan itulah kebutuhan lahir maupun batin. Jadi kita dituntut untuk belajar, ya, dituntut belajar untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan lahir batin. Kita sekolah untuk apa? Sekolah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk masa depan kita, ya kan? Jadi sekolah kita untuk ilmu ini filosofinya apa? Untuk kesejahteraan, untuk masa depan hidup kita dan anak cucu kita. Ini tujuan pendidikan itu. Oleh karena itu ada kaitan antara pendidikan dan kebodohan, ya, kemiskinan. Orang miskin itu adalah orang tidak sekolah. Tapi orang sekolah tidak ada miskin, tidak akan bodoh itu. Tapi kalau mau juga miskin atau bodoh berarti otaknya tak jalan. Sudah sarjana pun masih juga apa miskin hidupnya. Ya, mestinya berubah. Oh dia umpamanya tamat di SPD dia tak jadi guru. Ya profesi lain, tapi dia dengan akal pikiran pendidikan dia bisa merubah, ya, bisa merubah hidupnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pendidikan ini ya untuk merubah ya kebutuhan-kebutuhan lahir dan batin, ya. Kebutuhan lahir kita terpenuhi, kebutuhan batin kita terpenuhi. Itu pendidikan yang memerdekakan, diberikan kebebasan kita itu. Kemudian ketiga apa? Keterlibatan peserta didik, anak didik. Jadi anak didik itu dilibatkan dalam semua, baik pengetahuannya, sikapnya maupun keterampilannya. Kita libatkan dia apapun kegiatannya itu. Libatkan. Jadi macam kami sekarang ini, kami satu penelitian itu harus libatkan mahasiswanya. Ya kita juga libatkan anak didik kita. Salah satu kelemahan, ini satu kelemahan yang saya lihat ini. Untuk kita lah Riau saya katakan. Ya ini kebiasaan guru tidak melibatkan kegiatan-kegiatan penelitian, membuat karya ilmiah. Sehingga ketika dia kuliah, mereka itu kebablasan. Kalau orang-orang Jawa sana tuh ada penelitian dia cepat, dia tahu bagaimana cara mengutip, bagaimana dia menggunakan artikel, jurnal. Kita kan tidak. Sedangkan guru pun jarang melaksanakan itu, melaksanakan penelitian-penelitian itu. Ya, mudah-mudahan saudara kalau melaksanakan penelitian nanti ya penelitian saudara itu harus saudara kembangkan, saudara libatkan anak didik saudara. Silakan, karena dia mencari data, ya, memanfaatkan anak didik kita mencari data, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menganalisis data. Saudara kan belajar tuh teknik analisis data. Itu cara meneliti itu. Jadi kalau saudara hayati ya hakikat daripada S2 ini bagaimana kita meneliti, ya bagaimana kita mengkaji. Coba nanti semua kita tuh ada, ya, di metodologi penelitian diajarkan, kemudian analisis data diajarkan tuh, ya, diajarkan dosen-dosen kan. Coba nanti dari ilmu itu diaplikasikan, dilibatkan anak didik kita supaya mereka ini tahu oh begini cara penelitian ini, oh begini cara membuat karya ilmiah ini. Nanti ketertinggalan. Nah, contohnya ya, anak saya aja lah. Anak saya karena tak dididik, tidak dikembangkan, tidak difamiliarkan penelitian nih, sehingga dalam menulis makalah pun, ya, karya ilmiah pun tertinggal kita. Jadi kalau umpamanya ya, saudara-saudara itu mengajak anak-anak umpamanya membuat karya ilmiah, ada didik, dibina, dibimbing dia tuh, ya. Sekarang ini mereka sudah terbiasa, jadi kalau mereka kuliah, tidak kikuk lagi, ya. Tapi kalau umpamanya kita tidak melaksanakan itu, ya berarti gurunya yang kurang. Nah, jadi saudara akan ada kelebihan saudara master nanti dibandingkan ada yang tidak master. Itu harus, ya. Jangan sama pula SPD, MPD, ya. Jadi kalau sudah MPD itu berarti kita melebihi pada SPD, ya. Itu harus ada perbedaan, ya. Ada perbedaan antara MPD dan SPD itu. Ya. Kalau tak ada perbedaan sama aja. Untuk apa kita kuliah kan? Jadi ingat bahwa kita mendapatkan ilmu dari dosen adalah suatu kebutuhan. Kebutuhan apa? Lahir dan batin. Ya itu kebutuhan kita. Ya, nanti sudah akan menulis, meneliti, mengkaji, kemudian bagaimana apa namanya eh, mengembangkan karya ilmiah ini, ya, pada anak didik kita, nanti anak didik kita.
Inilah hal-hal berkaitan dengan bagaimana kita memerdekakan pendidikan itu. Ya. Nah, bagaimana pula macam konsepsi pendidikan Dewantara tadi ya? Dia mengemukakan ada 3 jenis pendidikan. Kita juga sudah sering ya. Ini bagi kita tidak asing lagi. Tapi Ki Hajar Dewantara sudah mengembangkan itu. Ada namanya pendidikan keluarga. Itu kita sebut dengan pendidikan informal. Ada lagi namanya pendidikan alam, ya, pendidikan alam, apa namanya, pendidikan masyarakat atau pendidikan alam pemuda dan masyarakat. Nah, itu namanya pendidikan non formal. Ini sudah dikembangkan. Jadi kalau Ki Hadewantara itu mengembangkan dengan taman siswa. Taman siswa itu ada taman indra dan ada taman dewasa. Ya, ada taman indra dan taman dewasa. Ini sebenarnya ya tidak jauh beda dengan istilah pendidikan formal, informal dengan non formal. Cuma ini apa namanya Ki Anantara ini pendidikan keluarga itu adalah formal, informal. Jadi sebenarnya kita awal pertama pendidikan itu bermula dari keluarga dulu. Jadi kalau saudara baca teori tabula rasa, ya, bahwa anak itu dilahirkan ibarat kertas putih. Orang tuanya masyarakat lah yang memberikan warna terhadap kertas putih itu. Mau diwarna apakan dia. Nah, itu filosofis pendidikan ya keluarga. Jadi kalau umpamanya karakter terbentuk di rumah tangga, maka di masyarakat akan terbentuk karakternya. Ya, tapi kalau di rumah tangga karakter dikembangkan karakter-karakter yang brutal, kekerasan, maka ini akan berdampak juga terhadap nanti tindak dan perbuatan di masyarakat. Ya. Oleh karena itu didiklah dengan karakter-karakter yang ya berbudi, yang lemah lembut, ya, beretika. Ini dimulai dari pendidikan rumah tangga formal. Ya. Iya apa? Informal. Nah, kemudian ada pendidikan formal itu pendidikan resminya itu ya. Sekolah, pemadi sekolah itu sudah pendidikan alam ya, alam. Ada namanya pendidikan ya sudah bergaul dengan orang lain, tidak ada keluarga, berinteraksi dengan orang lain, dengan manusia-manusia lain. Ini akan beda kalau dia berkomunikasi di rumah dengan mereka adik-beradik ya. Kalau sudah dia di masyarakat, waktu itu sudah non formal ya. Kalau dia di ada masyarakat luas, tapi kalau lingkungan sesama mereka ya, usia mereka sama, itu lingkungan formal di sekolah, ini berbeda ya. Ini juga akan terlihat dari rumah karakternya, kemudian dari sekolah sampai ke masyarakat ya. Jadi mengapa anak-anak ada tawuran dan sebagainya? Ini kenapa? Karena di rumah tangganya yang apa namanya? Yang diabaikan. Nah, kemudian di apa di keluarga, kemudian di sekolah juga dia bergaul dengan anak-anak yang tidak benar ya, atau anak-anak yang tidak sekolah. Nah, satu hal lagi ya, ini jadi perhatian saudara adalah bagaimana saudara menjadikan pendidikan karakter, mendidik anak ini di rumah tangga. Ya, bagaimana saudara itu bisa bercengkrama dengan keluarga, kemudian juga bagaimana menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang harmonis dalam rumah tangga. Anak-anak itu harus sudah bentuk, anak sudah sendiri sudah bentuk. Diawali pada usia dini, awalilah usia dini. Tapi kalau sudah besar susah itu. Didikan kejujuran, didikan apa namanya etika moral, di pendidikan anak-anak umur 0 sampai 1 tahun itu ya. Kemudian juga kalau sudah dewasa dia ini sudah susah. Apa dengan kata-kata kasar, udah kata-kata yang tidak pada tempatnya, yang kotor,
sumpah serapah, hilangkanlah. Sumpah serapah itu jangan sekali keluar dari mulut seorang ayah atau ibu. Ya, yang ada sumpah serapah karena itu tuh segala diucapkan oleh orang tua itu kata orang tua apa namanya sampai. Ya. Walaupun kadang-kadang kita tidak, tapi kadang-kadang sampai itu ya. Karena itu ucaplah kata-kata yang ya keras keras mendidik, ya keras mendidik. Jadi karakter terbentuk di rumah tangga dulu. Kemudian nanti dia akan melebar ke sekolah. Nah, kalau tidak bisa dikendalikan di sekolah, gurunya terabaikan, maka dia akan mengaplikasikan, mengimplementasikan di masyarakat. Nah, itulah terjadi tawuran, begal-begalan, ya. Kemudian ya, apa namanya, hidupnya tak jelas, ya. Apatah lagi saya aja sudah sekalian mendidik anak saya, ya. Anak saya itu kalau tak jam 10, kalau dia pergi pulang Pak, jam 9, saya sudah ingatkan, ini jam 10 pulang, paling lambat jam 10 pulang. Kalau tidak saya cari itu. Tapi anak saya alhamdulillah lah besar pun pulang, seorang pulang dia. Sudah jam berapa? Dicari itu. Ya. Nah, ini sudah sekalian saya kadang-kadang ya lihat anak-anak kita itu, ya anak-anak muda kita itu duduk di pinggir jalan jam 12, jam 1 masih lagi ada laki-laki dan perempuan ya, naik kereta. Saya tinggalkan jalan di Ponegoro. Wah, luar biasa tuh kalau sudah malam-malam minggu ramai ya. Nah, lagi sekarang ini, oh apa namanya kafe-kafe pinggiran-pinggiran jalan itu sekarang sudah banyak sekali di jalan di Ponegoro. Tempat jalan rumah saya itu ya. Jadi ini kemana sebenarnya? Jadi anak-anak sekolah juga ngumpul-ngumpul, merokok dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya pikir di mana orang tuanya nih kok dibiarkan, ya. Dibiarkan. Cobalah sesekali cek anak itu. Ya. Karena merokok, ribut-ribut, ya. Mengganggu tempat tetangga, mengganggu orang-orang sekitarnya. Ini akan ini terlihat kali kondisi anak kita sekarang ini. Ini bermula di mana? Bermula karakter kalau tidak terbentuk di rumah susah. Gitu. Kadang-kadang di rumah baik, tapi kalau sudah ketemu temannya, itu begajul ya. Kita harus tahu, orang tua juga harus tahu. Dan sebagai guru juga harus tahu kita. Karena peran-peran mendidik kita itu bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Ya, peran-peran kita sebenarnya ya, unsur mendidik itu tidak di sekolah, tapi di rumah, di apa tidak punya kenal tak ya tak kenal tempat waktu kapan saja. Di sekolah harus, di masyarakat juga harus. Ya, jadi sudah sekalian itulah. Sudah meminum silakan aja lah, ya. Meminum silakan, ya. Santai aja lah. Ini direkam apa ya? Ya Pak Ullah ya. Pendidikan formal akan pendidikan informal nanti berimbas kepada sekolah, bertemu dengan teman-teman yang apa nah selevel. Kalau kita juga sampaikan doa, yang penting doa kita lah sebagai orang tua, doa kita pada anak menjadi anak yang baik, lindungi dia ya Allah, baikkanlah pola pikirnya ya Allah, jangan terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang tidak baik ini sekarang nih. Doa itu yang makbul tepat. Nah, kemudian di masyarakat juga, di masyarakat kalau dia bergaul dengan masyarakat pendidikan, masyarakat apa namanya, masyarakat yang masyarakat pendidikan ya, mengerti arti pendidikan, dia jadinya baik. Atau dia kumpulan apa kumpulan pemuda-pemuda masjid dan sebagainya kan baik. Kalau dia berkumpul dengan orang-orang pasar, berkumpul dengan orang-orang yang tak jelas itu kerjanya ya ribut-ribut di rumah di apa suatu tempat, ini juga harus cek. Ya saya juga daerah saya itu juga cek juga tuh ramai kumpul sebagainya. Saya panggil PRT itu no PRT dicek itu tuh. Masa tengah malam juga masih ribut-ribut Pak sebenarnya. Saya panggil PRT-nya, tolong cek itu. Jadi sudah sekalian telah ya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi lah bagaimana Ki Haji Antara tuh apa namanya mengkaitkan budaya itu dengan pendidikan, ya, dengan pendidikan nasional kita.
kaitan dengan trikon, nama trikon. Nanti bahannya saya kirimkan, trikon, 3 kon. Pertama adalah pertama adalah kontinuitas. Bahwa pendidikan itu kontinu, ya, tidak hanya sepotong-potong. Itu dikatakan lifelong education, pendidikan seumur hidup. Itu artinya apa? Pendidikan itu selagi umur kita, napas kita masih ada, itu pendidikan itu. Jadi tidak ada kenal, oh saya sudahlah, ya, saya sudah cukup. Nah, tapi saudara-saudara sudah mengerti ya. Dari umur sebenarnya tidak menentukan untuk ilmu nih. Harus umur sekian tidak. Ya. Itu pendidikan seumur hidup itu. Ya. Ya tidak formal, non formal atau informal, silakan. Umpamanya, pendidikan bisa saudara-saudara tengok di YouTube ceramah-ceramah Syahcatat itu ada mendapat pendidikan juga itu kan. Walaupun itu dalam bentuk informal ya. Kalau formal kan sekolah, nah, itu kan mendapatkan ijazah atau tanda bukti sijil. Kalau orang Malaysia kata sijil ya, dapatkan ijazah atau tanda mengikuti suatu kegiatan ya. Jadi kontinuitas pendidikan itu berkontinu. Dari PAUD mana ke SD, dari SD berapa? SMP, SMA dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kita yang apa nih Pak Abdullah? Yang gratis ya. Enggak, ini bebas nih, Pak. Oh, ini bebas. Oh, ya oke Nah, lah. Bukan. nah. Nah, apa itu kalau saya yang gratis ya, tapi kalau bebas tidak apa-apa. Bebas, kalau bebas nih, umpamanya 40 menit berhenti. Kalau kita sambung lagi ya. Tergantung Hmm, saudara. iya, nggak apa-apa, Ini Pak. berkesinambungan pendidikan itu. Kalau hanya itu makanya ada anak-anak yang tamat mau putus sekolah. Tamat mana? Tamat SMP. Tak masuk SMA tidak apa masalah keuangan. Sebetulnya masalah keuangan tidak jadi masalah sekarang ini ya. Kadang-kadang kan masalah keuangan. Sekarang kan pendidikan kita banyak tak bayar sekolah. Ya, tak bayar sekolah. Kalaupun nanti ada pakaian sekolah, kita kata mampu, kata tak mampu. Ya, jangan pula apa namanya, jangan pula tak sekolah kenapa pakaian sekolah tidak ada itu. Pakaian sekolah itu antara wajib tak wajib mau 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 apa namanya sekolah itu memberikan keringanan pada guru pada anak-anak kita tuh saya tahu persis itu ya beri keringanan pada anak-anak didik itu anak kita anak-anak itu kalau tak sanggup bayar 3 kali bayangkan kalau kita kan kalau di tukang jahit harus bayar kontan kan tak boleh bayar 3 atau 4 kali ya kalau tidak mampu ya sebut tak mampu ya tak mampu tak bayar nah ada itu ya jadi kadang-kadang kita apa namanya mendapat sarjana itu harus harus tak ada. Anak saya tuh itu dekannya tuh. Tidak ada orang harus karena uang sekolah tak ada tak bisa kuliah dapat dokter tidak ada. Bahkan ada tuh anak 2 juta bayar cuma 1 semester bayangkan 2 juta aja. Nah, kedokteran 2 juta cuma bayar. Nah, itu dokter nanti itu. Jadi tak ada alasan karena pendidikan tidak sekolah karena pendidikan ya. Karena dana, tidak ada alasan itu, tidak ada alasan. Ya, tak ada dana pun dapat dokter juga. Ya. Pandai-pandai aja lah hidup dunia ini. Ya, pandai-pandai. Karena pandai-pandai kita, aduh, kita kadang-kadang jadi apa? Apa dah? Masalah dana itu jadi apa? Alasan. Tapi itu sekian itu ada tepat. Ya orang orang tak ada orang apa tak bisa kuliah kenapa? Karena tidak punya uang. Kalau zaman dulu mungkin, kalau sekarang tak ada uang pun dia kalau dia punya kemampuan dia bisa bebas sampai beasiswa. Ya, sudah demikian juga. Saya tak ada uang sekolah, Pak. Nah, mengadu ke pimpinan kita, ke bupati, ke apa. Tak ada, kan ingin sekolah. Saya ingin sekolah. Uang kami tak ada. Atau apa bisa berikan solusi. Ya, sebenarnya. Nah, suruh kerja kami kerjakan apa semua. Itu bantulah kami masuk sekolah. Ya. Masuk sekolah bisa bantu. Kami keinginan. Tak ada. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa kalau tidak punya uang tak bisa kuliah untuk ilmu tak boleh. Ya. Jadi itu uang itu nomor sekian. Yang penting apa? Yang penting adalah kemauan. Motivasi kita untuk belajar dan untuk ilmu. Yakinlah untuk ilmu ini tak rugi kita. Ya. Saya untuk ilmu jauh negeri orang. Sampai S2, S3 saya itu negeri orang. Di luar negeri saya kan.
Kemudian S2 saya pun tak pula di Riau, ambil di Bandung. Tahu, tapi ini kebutuhan ya. Dan tidak, jangan sekali lagi saudara, oh kalau tidak ada uang tak bisa dapat master. Bisa. Yang pakailah dulu. Kita usaha lah. Yang penting kita usaha. Pasti jalan diberikan Tuhan. Tidak ada orang-orang pendidikan yang miskin. Ya, orang pendidikan ini tidak ada yang miskin. Ya, orang berilmu tidak ada miskin. Pasti dia empatkan keilmuan untuk mendapatkan masa depannya. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Kedua, konsentrasi. Jadi pendidikan itu konsentrasi, concern. Ya, kalau kita belajar juga concern. Jangan jangan apa namanya? Jangan apa namanya? Jangan Pak kata pepatah lagu-lagu Minang tuh sikut sabang sikut capeh, jangan. Sikut tabang sikut lapeh. Satu tak ada dapat dah. Tak konsentrasi. Jadi kita harus konsentrasi dan untuk mempercepat kita terjana pendidikan itu harus konsentrasi, belajar harus konsentrasi. Ya, wah tak bisa Pak. Mungkin ini, oh iya, kalau tak bisa ya masuk dulu. Tapi kita harus konsentrasi, kemudian supaya cepat selesai. Itu harus konsentrasi. Kerja itu konsentrasi. Ya, gimana kita bisa menyelesaikan itu masalah kalau tidak dengan pikiran-pikiran fokus lah, istilah fokus. Ya. Jadi ilmu juga mendapat ilmu juga harus apa nama harus konsentris, ya, konsentrasi kita. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah konvergensi, artinya pembinaan mental. Jadi sudah sekalian pendidikan ini juga bentuk mental. Ya, pendidikan kita beri kepada diri itu pembentukan mentalnya. Ya, tidak lagi mental ada mental yang ya, mental produktif, mental berakhlak mulia. Ya, tidak lagi yang apa yang pola-pola yang kuat dia menang. Istilah homoni lupus. Jadi yang kuat dia menang. Zaman zaman apa dengan kekuatan dengan di zaman di apa apa namanya di budaya-budaya lama itu ya. Kalau di dunia dunia lama itu ya siapa kuat dia menang. Sekarang tidak. Sekarang siapa dia berilmu dia akan menang. Merubah pola pola itu ya. Yang menang itu apa? Mereka yang berilmu pengetahuan. Orang yang kalah apa? Orang tidak berilmu dia kalah. Ya. Kalau dia mengandalkan otot fisik sampai di mana lah? Sampai di mana? Dia sehat. Kalau dia sakit orang tak pandang lagi. Tapi kalau berilmu itu macam mana pun dia sehat, dia sakit, ya orang akan angkat topi, angkat topi. Dia akan angkat topi, dia akan angkat tangan. Ya kalau orang berilmu itu. Jadi buat kata pepatah orang berilmu itu pakailah ilmu padi makin lama makin merunduk. Jadi makin tua makin banyak ilmu itu dia makin 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 apa namanya? Makin makin ilmunya makin tidak berada, tidak ada artinya. Ilmu itu tak akan apa namanya? Tak akan pernah puas kita ilmu itu. Jadi sudahlah sama S2 ini sudahlah. Jangan lanjut S3. Ada S3 apa? Langsung, oh saya ingin dosen. Pindah. Sekarang banyak S3 itu pindah ke perguruan tinggi. Banyak. Ini dari daerah banyak sekarang nih. Ya. Saudara-saudara kata sama S2 nanti langsung S3. Sama S3 nanti pindah ke Unri. Ya, kami kan tidak lama lagi. Kalian lah itu lagi. Jadi dosen, oh bisa Pak. Bisa, kenapa tidak? Ya, kami ini orang kampung nggak dulu nih. Orang kota. Bukan tak bisa Abdullah untuk jadi dosen nanti gantikan kami nanti dia apa? Tapi setelah tamat S2 masuk S3 ya. S3 itu sudah itu pendidikan paling akhir itu. Tidak ada lagi ya. Nah, sudah itu kalau dia dapat profesor, profesor bisa, kenapa tidak? Yang penting orang bisa, kita juga harus bisa. Ya, orang mampu kita harus punya mampu. Ya kan kecuali dia punya ini, dia punya ilmu ya ilmu makannya kawan, nah, itu ya oke lah. Tapi selagi sama-sama makan nasi tentu apa betul kelebihan si A nih. Nah, saya juga harus seperti itu. Bahkan saya harus lebih gitu ya.
Sebetulnya tergantung motivasi kita, motivasi kita. Jadi itulah sudah pembinaan watak karakter, ya, konvergensi itu harus dikembangkan itu dari kita mulai sekolah rumah tangga dulu. Untuk karakter itu rumah tangga dulu, baru nanti ke masyarakat atau lembaga formal, ya, dan masyarakat. Nah, kemudian ada lagi pola dikemukakan oleh Kian Darab tentang ini, tentang pendidikan kita adalah bagaimana anak itu belajar. Ya, ada disebut dengan Trino. Trino, dia menggunakan Trino apa? Apa Trino dan Tringe. Tringe ya. No, terus Trino. Trino pertama dan nonton. Jadi anak-anak tuh kalau sudah lihat dia belajar tuh nonton dulu. Coba anak-anak PAUD itu ya. Kalau dia nonton TV itu dia nonton. Tak lama kemudian dia apa kita aja lah apa namanya di HP kita nih. Tiba-tiba asik nonton, tiba-tiba ada aja apa iklan-iklan gitu ya. Itu nonton dia. Oh ini. Oh ini untuk apa? Oh ini untuk celak. Untuk apa? Untuk Jadi anak-anak kecil kita sudah pandai dia berapa namanya? Zaman-zaman dulu, apa namanya bersolek. Gitu ya. Zaman dulu tak ada bersolek itu dan sekarang anak-anak kecil itu malah pandai bersolek kan. Ya, pandai bersolek anak-anak kecil sekarang. Kalau zaman dulu tak ada itu ya. Tak ada yang pandai bersolek. Dia sudah kecil-kecil sekarang ini sudah pandai bersolek. SD pun udah pada solek. Kenapa? Karena dia nonton ya. Dia nonton pemainnya sedang asik TV itu ada jual apa namanya ada iklan bedak, iklan ini, dia ke makanan. Jadi tak heran anak-anak kita sekarang ini mengenal makan makanan ya apa sushi, entah apa banyak tuh ya. Ya di TV juga banyak tuh. Anak saya itu memang lado. Dia mengenal makan makanan barat itu kan. Kan barat. Ya. Kalau dulu kita kan tidak. Saya ingat tuh dulu orang tua kasih makan ya ubi kadang-kadang pisang itu dibakar. Nah, itu yang disuap ke mulut. Ya. Sekarang kan tidak. Sekarang makan anak-anak Kentucky, CFC, KFC. Aduh, apa namanya di mall-mall itu kan banyak itu tuh. Ya. Sehingga kalau saya anak saya yang di Jakarta nih ya, mereka makan-makan saudara saya tak makan nasi tengok aja dia makan. Ya. Kenapa? Karena tetap sesuai dengan selera kita. Ya. Makan mereka tetap sesuai selera kita. Ya, awak selera kampung, dia selera kota ya. Makanannya makanan yang apa yang luar biasa, harga luar biasa, rasanya pun enak pun tak terasa enak pun. Ya, terasa enak. Kalau awak dengan apa sambal belacan pun enak ada ya. Tergantung pada orang tua kita pandai memasak. Terus sekarang ini ya yang masak tuh ya laki-laki sekolah dulu dia, tapi rasanya tak ada bagi kita lah. Macam saya kan apa namanya lidah kampung, makan kampung. Ya, kalau sekarang anak sekarang tak ada lagi. Coba ya itu kenapa ada nonton ya apa Trino itu nonton dinonton oh nonton jadi kalau anak-anak kita tuh pandai apa namanya mengerti dengan masakan-masakan asing itu wajar-wajar saja dia nonton dan anak itu kan duduk bersimpuh duduk berselo nonton itu kadang-kadang anak-anak sekarang ini sudah punya iPad yang kecil-kecil kan. Oh, itu tak lama kemudian muncul apa iklan. Oh, apa nih iklan itu dari kan? Apa aja penggunaannya? Penggunaan lama-lama. Oh ini, gitu ya. Ah, dia coba tuh. Sudah dia nonton, dia nenteni, dia amatinya. Bahasa bahasa Jawa kan nenteni. Dia diamatinya. Ya, kemudian juga panca inderanya. Oh ini apa gunanya ini? Oh ini untuk celak. Ini untuk apa? Ini kuku. Supaya kuku itu rapi. Ini untuk apa nih? Untuk bedak dan apa sebagainya ya. Ini sudah sekalian ini nenteni dia. Nah, baru yang ketiga dia niruke. Niruke itu atau ngelakoni. Nenteni apa namanya? Niruke meniru dia. Oh,
Coba saudara-saudara lihat di apa tuh di medsos tuh. Orang umur sudah 60 tahun seperti umur 30 tahun, ya. Dia pakai apa? Pakai bedak ini, pakai bedak ini, dipakainya. Nah, kalau sudah lihat ada namanya artis kita artis yang tertua, siapa nama? Titiek Puspa. Tapi wajahnya pas sekarang seperti wajah umur 30 padahal dia sudah ya, tapi dia itu ya. Dia itu apa? Niruki anak niruki. Jadi anak sekarang ini ya kalau yang anak perempuan kalau sudah punya anak perempuan, jadi kalau dia kecil-kecil sudah pandai bersolek, sudah pandai bergincu, zaman dulu tak pandai bergincu tuh ya. Sekarang sudah pandai yang sekarang namanya lipstick ya. Kalau kami itu gincu, ya gincu. Oh, merah ya. Oh, dia sudah pandai itu ya. Oh, tak belikan kepada orang tuanya. Untuk apa guna? Yang penting dia lihat dulu. Saya lihat TV ini, gitu ya. Ya, ini nah pasal orang tuanya beli. Ah, lah menambah pula apa benda pengeluaran setiap bulannya. Nah, kemudian ada lagi apa namanya? Apa namanya? Jadi secara apa? Secara kesimpulan bahwa konsep pendidikan Rukia Jantara itu mengandung 4 poin. 4 poin. Pertama adalah membentuk manusia yang beradab. Tolong muatkan tuh, apa tuh? Ya. Jadi membentuk manusia beradab. Pendidikan itu sebenarnya memanusiawikan manusia supaya manusia itu beradab. Kalau tak tak melalui pendidikan kita tak tahu manusia gitu nih. Coba anak-anak tuh kalau jangan ribut, kalian sini, kalian bekerja sini kan kita kita arahkan dia tuh. Jadi kalau tak kita arahkan, jadi apa gitu? Jadi pendidikan itu mengarahkan, memanusiawikan manusia. Karena pendidikan itu apa? Pendidikan itu apa namanya eh, menentukan masa depan. Ya, pendidikan itu adalah menentukan masa depan. Itu apa kita kata kita melanjut ke pendidikan kalau tidak ada masa depan. Ya, jadi apa yang kita lihat bahwa pendidikan itu penting kan? Pendidikan itu penting menentukan masa depan kita. Mau jadi apa kita dan masa depan anak-anak dan cucu kita. Kemudian juga apa? Pendidikan mengasihi, menuntun, ya, mengasihi. Jadi pendidikan itu mengasihi, kasih sayang. Jadi kalau kita apa namanya mendidik itu membimbing mereka itu supaya mereka itu apa namanya berwatak, berbudi pekerti. Itulah saudara sekalian 4 hal itu ya, mengasihi sesuai potensi anak, kemudian juga menggembleng budi pekertinya. Jadi saudara sekalian inilah materi kita pada kesempatan ini. Yang mau tanya silakan tanya ya. Tapi yang jelas ada beberapa pointer penting yang harus kita pahami dari pendidikan ini menurut Kiai Dewantara. Jadi sudah sekalian intinya bahwa konsep konsep pendidikan kita sekarang ini kita mengapa kita mengarahkan pendidikan Ki Dewantara ini sesuai dengan budaya akar budaya kearifan lokal kita. Boleh kita menggunakan dengan apa filosofi pendidikan dari pakar-pakar asing boleh silakan aja sepanjang itu memberikan dampak positif pada kita. Kalau kita bicara dulu saja bicara bagaimana sistem pendidikan kita menurut kebebasan bebas seperti berlaku di negara-negara demokrasi di Barat itu berbeda dengan demokrasi kita. Mereka itu demokrasi mereka itu sudah tamat bukunya itu. Kalau kita berkulitnya belum masuk lagi demokrasi. Ya, kita banyak demokrasi itu kebablasan. Maka kalau sudah saudara lihat itu kenapa pemerintah membiarkan apa namanya medsos ini berkeliaran. Kadang-kadang yang hoax juga, yang baik-baik itu.
Tapi saya sarankan saudara-saudara gunakan medsos secara bijak. Kalau itu baik, teruskan. Tapi kalau tidak, ya delete aja. Tidak usah teruskan. Karena berikan dampak nanti pada diri kita pun orang lain. Ya, itu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Jadi kita gunakanlah. Jadi juga bermedsos ya secara arif, secara arif. Barangkali ada yang ingin tanya, silakan. Saya juga menjelaskan ada yang bermasalah yang perlu kita diskusikan atau pengalaman-pengalaman terjadi di sekolah saudara, masyarakat, silakan ya diskusikan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Eh, Oh, sedikit curhat lagi itu, Prof ya. Eh, silakan, silakan. Kendala yang sering ada kalau di sekolah itu ini, Prof. Kadang-kadang kita Ya, lihat literasi siswa kita, minat membacanya itu masih rendah betul, Prof. Kira-kira ini salahnya di mana ya, Prof ya? Apa mungkin kalau kita lihat dulu kita tuh suka membaca karena dari orang tua kita itu maghrib kita ngaji, kadang-kadang setelah subuh kita ngaji gitu. Itu kan ya, membiasakan kita untuk membaca. Nah, tapi ini sekarang kita lihat anak-anak untuk literasi membaca ini sangat kurang betul, Prof. Ini ya, macam mana ya. caranya dengan budaya kita kaitkan dengan budaya kita terus dengan keyakinan kita. Ini kira-kira macam mana ya untuk membentuk karakter anak Ya. kita ini yang jauh betul nih, Prof. Makasih, Prof. Ini nanti kalau sudah PPL, nanti kan saudara kan kalau PPG kan PPG guru tertentu saudara akan ikut nanti itu. Ini masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu adalah literasi, rendahnya literasi anak didik kita. Kadang-kadang kalau dulu kami dulu coba coba nanti saudara ubah nanti ya saudara ubah ubah cara mengajar saudara tuh. Kalau dia punya buku suruh dibaca. Coba kalian punya buku ya, tolong dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Ah, coba si A, coba baca. Yang lain sing nyimak. Ah, jadi literasi ini yang sekarang ini yang saya tak tahu nih. Karena pendidikan kita tidak mengarahkan dulu. Dulu zaman kami dulu anak-anak suruh belajar baca, karena baca lain nyimak. Itu literasi sudah itu nah tuh. Kemudian nanti terus simpulkan, kan gitu tuh. Ini yang masih kurang. Bukan kurang rendah, rendah. Ya. Dulu zaman saya dulu ada namanya halus kasar. Jadi tulisan-tulisan anak-anak tuh guru-guru tuh bagus zaman dulu tuh anak-anak tuh bagus. Kenapa diajar ada tulis, ada tulis ada kasar. Baru diajar tuh halus kasar itu ya. Sekarang tidak. Sekarang anak-anak ini yang bagus bagus juga, yang cakarayan juga ya. Tidak biasakan mereka tuh halus tulis halus apa tulisan halus kasar itu ya. Semuanya digembleng dulunya. Sekarang itu kelemahan adalah rendahnya apa literasi. Betul. Oleh karena itu pemerintah sudah menggalakkan apa namanya gerakan literasi sekolah kan. Nah, sedang digalakkan oleh pemerintah. Itu dia sadar, pemerintah sadar bahwa anak-anak sekarang ada yang tak pandai baca. Bayangkan wah, sudah kelas 6 tak ada pandai baca. Kok bisa lewat? Nah, ini heran juga kita kan. Ya, tak pandai baca. Jadi selama ini apa? Jadi guru tak perhatikan dia pandai tak pandai baca. Tapi kalau kita coba dengan cara literasi tadi, pelajaran apa? Pelajaran IPS. Coba perangkat pertama ini sampai dengan terakhir perangkat pertama tolong bacakan. Si A sudah baca, lain nyimak. Ya sama nyimak. Kalau betul jelaskan. Kemudian kedua si B dan seterusnya. Jadi akhirnya mereka tuh membiasakan apa? Membaca. Ini zaman sekarang tak ada guru seperti itu karena kurikulum tidak mendakir demikian. Kalau dulu kan ceramah aja, dulu ceramah saja bagus hasilnya. Saya ini produk guru-guru ceramah lecturing, tapi bagus. Ya, saya adalah produk guru-guru bukan produk guru masa kini, tidak produk guru masa dulu. Ya, dari awal ke akhir guru tadi ceramah, tapi bagus. Apalagi lagi dulu saya pernah dulu apa nama belajar menggunakan batu tulis. Bayangkan batu tulis, ketulis di atas batu tulis. Nah, tulis. Ya, kemudian nanti sudah dihapus. Sudah selesai mata pelajaran berhitung, hapus sudah itu lagi. Masuk pelajaran ilmu bumi. Sudah ilmu bumi, belajar apa lagi? Belajar bom ukur. Ya, hapus. Nah, itu zaman dulu tuh. Jadi literasi mereka terbentuk. Dan ingat mereka terbentuk ke sekarang ini, aduh,
Nah, coba nanti diubah caranya Pak Purwono. Coba kalian dicobalah, dicoba dengan itu dulu supaya kita anak-anak tadi bagaimana kita berliterasi, kemudian dia bisa menyimak, kemudian dia bisa menyimpulkan kan itu. Kemudian dia bisa menyebutkan lagi apa yang dibacanya itu dengan ungkapan dan kata-katanya sendiri. Sebetulnya itu dibaca, direnungkan, dibaca, direnungkan, dan diungkapkan sendiri. Nah, itu coba dicoba gitu. Siapa? Kenapa sistem pendidikan kita tidak boleh gitu, ya? Sistem pendidikan kita, tapi kita bisa ubah. Saya kira kalau saya pribadi mau ubahlah sesuai dengan kompetensi kita. Mau kita buat apa? Tapi kalau kita masih terpaku pada aturan-aturan main yang dibuat oleh pemerintah, ya mau tahu seperti inilah kita nih. Nah, coba mau kita menemukan sesuatu, kita buktikan, kemudian kita pertanggungjawabkan secara moral, nah, dibuktikan, saya kira tidak ada, bisa saja gitu ya. Ini termasuk apa kebebasan mengajar. Ya, guru silakan mengajar sesuai dengan potensinya. Oh, guru sini kalau guru ini pandainya ceramah, tapi ceramah masuk otak masing-masing, silakan. Ya, zaman kami dulu guru ceramah tok, banyak ceramah tok, tapi kami bisa apa? Bisa menyerap apa disampaikan. Tapi kan sekarang ceramah guru, ada ribut, ada sikut sapang, sikut capek, sikut abang, sikut rapeh, tak ada dapat apa-apa. Ya, coba kalau kita gunakan itu tuh. Ya, kalau kita berikan kebebasan nak belajar, belajar kalian, aku duduk nongkrong, ada. Ya, sia-sia gitu tuh. Biar kita small is beautiful. Biar kalau saya ngajar biar sedikit, tapi ada yang dibawanya. Lama ingat itu ya. Daripada kita banyak memberikan ilmu, tapi satu pun tak nak masuk, apa gunanya? Gitu ya. Apa gunanya? Mana jam-jam sampai 2 jam, sampai 3 jam. Ya, tapi ya tadi sangat biarlah kecil sedikit tapi ada artinya. Ya gitu ya apa bulanya. Jadi dicoba dengan cara tadi. Coba kalian baca. Yang lain tolong simak. Di kelasnya terdengar yang membaca, yang lain diam kan? Diam, semua diam mendengarkan dan tolong kita cernakan, kita diskusikan. Nah itu saya kira pola-pola pembelajaran seperti ini bisa kita terapkan. Itu yang apa namanya gerakan literasi sekolah, kan? Tapi sekarang kan ada lagi dibentuk sekolah di pojok-pojok itu ada buku-buku. Tapi tidak baca, Baca. tidak juga dibaca kan? Nah, pojok-pojok dulu di pojok-pojok itu ada buku-buku siap anak untuk belajar. Bukan belajar anak itu lah. Kadang-kadang robek-robekkan buku ya. Duduk-duduk nongkrong-nongkrong. Ya kita sampai di mana lah bisa kita apa mengawasinya kan. Kita banyak tugas lain pula anak. Nah, jadi ini juga satu kelemahan. Tapi harus kita coba. Saya kira gitu ya Pak Abdullah ya. Ada lain silakan. Izin tanggapi, Prof. Ya silakan. Silakan. Ya, silakan. Kalau kita lihat itu, ya, izin. Eh, Makasih, Prof. Kurikulum kita Oh, di kelas satu ya, itu, ya, kalau dulu kita di kelas satu itu kan diajarkan dulu eh, pengenalan huruf, kemudian ya, membaca suku kata, kemudian ya, apa dari suku kata menjadi kata, kemudian baru jadi kalimat. Kalau sekarang nggak ada lagi, Prof. Kayaknya udah langsung aja. Mereka ya, langsung dengan apa KD yang ya, mengenal langsung kalimat gitu. Itu ya, mungkin menyebabkan juga mengapa anak-anak ada faktanya sampai sekarang ada katanya di berita bahwa udah SMP pun belum pandai baca. Mungkin juga ya, penyebab salah satu seperti itu, Prof. Itu menurut saya sih bagaimana tanggapan Prof mengenai itu. Terima kasih, Prof. ya. Saya kira ya, model-model dulu metode SAS, Iya. ya. Model SAS itu kan dikenal huruf, dikenal huruf ini huruf A, ini Betul, bentuk seperti Kalau sekarang nggak ada lagi. ada ini pengenalan itu kan. Oh, dengan mengaji yang ini ada beliau ada Langsung titik langsung di kalimatnya. kayak di disebutkan langsungnya dulu. Saya kira itu bagus.
Cuma kan orang-orang ini kan mencari mode-mode baru yang kadang-kala yang macam mana pun yang bagus, yang lama tak bagus juga, yang lama tak bagus juga. Yang kadang-kadang dengan ada yang baru hilang lupa yang lama. Jangan ya harusnya. Itu juga salah satu. Saya kira juga salah satu. Jadi tak membiasa, tidak mengenalkan huruf. Kalau dulu kan mengenalkan huruf sehingga Huruf anak-anak tuh belum. ya, huruf ini ya seperti ini ya, ada ini ya. Sampai disebutkan kalau dibunyikan langsung kan. Kalau mengaji kan itu alif batasa itu kan diuji di apa di apa namanya dicontohkan kan sehingga huruf tuh makhrajnya itu tepat. Iya. Sekarang sekarang macam kemarin makhraj apa namanya apalagi huruf Arab itu mana tahu anak-anak kan apa yang pola sekarang pola baru sekarang kan Langsung. anak-anak langsung kali ya. Langsung Nah ini kalimat gitu. saya kira ini yang lama itu tetap baik. Harus kita berlakukan lagi yang lama itu ya. Nah, cuma kadang kan orang kan ingin baru, tapi baru ini belum siap. Belum Kita siap. katakan menteri kita ini lompatannya cukup tinggi, cukup bagus. Tapi yang kita ringan bahwa yang kita hadapi adalah manusia yang ada punya keterbatasan, ada yang cepat Iya. tanggapnya, ada yang cepat dia menyerapnya menggunakan teknologi, ada yang lambat itu kan. Tak bisa kita samaratakan, tak bisa kita samaratakan. Nah itu juga saya kira ada benar juga gitu ya. Karena itu kita cobalah dengan pola kita. Nah, itu maka sebenarnya kebebasan merdeka kita mengajar juga harus. Ini enggak juga. Kan merdeka jangan anak didik. Itu makanya kita kalau apanya merdeka sekarang ini katanya kan. Kalau merdeka lepas dari penjajahan itu jelas. Kalau sekarang merdeka apa? Pendidikan merdeka kan. Apa kita merdekakan? Ya, Tak jelas katanya kan. betul, Apa Prof. kita harus merdekakan? Kalau kita ingin merdekakan, ya anak-anak beri kebebasan. Atau bebas. Artinya bebas anak-anak. Cuma tidak pula tepat sasaran. Contoh saya bilang beri kebebasan pola-pola belajar seperti di pola barat sana. Dibawa ke Indonesia. Tak Bukan cocok. di negara barat dia bagus nilainya, tapi sudah balik ke Indonesia bukan hebat lagi dia. Ya, Jadi Merosot jadinya. ya merusak pendidikan jadinya. Jadi merusak pelajaran. Oke. Ya, makasih. Hmm. Ya ya sama. Bagus ya. Jadi kita gunakanlah yang kalau ada dulu metode SAS dulu juga ada namanya apa belajar apa dikenal ini bu itu kan itu Budi. Ini Budi gitu. ini budi itu kan nah, sekarang kan tidak kan langsung Ada aja lagi. sekarang ya jadi itu kita itu pola-pola banyak apa dapatan-dapatan baru hasil-hasil teori-teori baru yang dimukakan oleh para pakar-pakar pendidikan dicoba saya kira kita harus kembali pada potensi anak didik kita lah karena kalau kita lihat Pak di konsepsi anak juga sesuai dengan potensinya. Apa potensi sesuai? Oh ini begini, ini ngajar begini, ini bukan jadi gini. Seharusnya kita sesuaikan lah. Kita setuju juga tuh sesuai potensi anak. Anak ini belajar seperti ini. Ini anak ini belajarnya dia bisa menggunakan apa namanya? Dia banyak diam. Visual. Kita dia kayak Visual. kayak mengajar gaya belajar. hmm, Ya, Ya. kayak, ya. Itu juga kalau kita diskusikan juga tuh. Dia anak tadi kayak belajar apa? Anak dia ingin apa belajarnya tenang, tak ada kita bicara, dari ribut. Ada bicara dia kayak belajarnya dia baca suara keras. Ada bicara oh dalam hati ya. Ini kalau kita mau kaji itu wah susah juga kita tergantung tergantung potensi anak lah. Gimana cara belajar yang baik, yang penting dia apa kita sampaikan dia bisa terima. Hasilnya juga maksimal, optimal. Saya kira itu aja dulu besok kita akan diskusikan lagi ya. Saya kira Ya, kita Prof. materi tentang bagaimana filosofi pendidikan Nusantara. Bagus, bagus, bagus. Tapi saya katakan tadi, jangan Nusantara yang lain juga silakan. Ya kita tidak terfokus pada Nusantara. Yang lain juga silakan. Bagaimana apa namanya filosofi pendidikan menurut Barat juga. Kalau itu bagus silakan kita ambil aja. Ya kita tak terfokus pada Nusantara saja. Banyak ya pola-pola apa namanya filosofi pendidikan menurut filosof Barat itu. Ya
pelosok-pelosok Yunani kuno juga boleh, silakan. Kalau itu sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan potensi anak didik kita. Saya sepakat bahwa harus sesuai dengan potensi anak didik. Ya, tapi harus sepakat kita. Tapi nanti akan terjadi tumbang tindih. Saya kira itu untuk pertemuan ini. Terima kasih. Saya mohon maaf tadi agak hapus sedikit Ya, ya, Prof. Pak Abdullah ya. Jadi yang penting kita mau belajar, diskusi, silakan. Ya. Saya perlu banyak sedikit saja, tapi ada sesuatu yang kita ambil. Ya. Minggu depan, Prof. Minggu depan gimana? Minggu depan gimana, Prof? Saya pulang tuh, udah apa-apa. Ini tadi ada tadi kalau ada kelas S1 saya tak bisa masuk tadi. Dalam apa? Saya mengarungi Sungai Musi. Sungai Musi itu melihat bagaimana katanya ada kaitan kerajaan Sriwijaya. Palembang. Jadi ya itu pertentangan di mana Sriwijaya itu, apakah di Muara Takus atau Palembang? Saya nengok itu juga. Ya, juga karena kalau kita lihat umpamanya di Palembang, apa peninggalan sana tak ada dilihat, coba di sana kita lihat itu ada apa namanya, ada vihara dan sebagainya, ya, ada laut di tengah, katanya dulu istana itu apa namanya, kerajaan itu laut karena tenggelam, memang teras dari besar lautnya, ya. Kalau di Muara Takus ada lagi, ya ada prasasti kita lihat itu tuh. Saya akan orang sejarah, saya akan coba kaji itu. Apanya di Palembang nih, Sriwijaya. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa Palembang itu adalah pusat Sriwijaya. Tapi di mana mulanya? Nah, ini kan bermulanya lagi. Kalau Sriwijaya itu adalah sebagai kerajaan terbesar di Sumatera setelah Majapahit, ya, atau sebelum Majapahit lah tuh. Nah, ya. Saya kira ya betul. Tapi di mana bermulanya? Itu yang harus kita kaji itu, ya. Kaji berapa pendapatnya. Kalau saya mengatakan awal mulanya di Muara Takus itu awal mulanya, dan dia nyebranglah ke dia ke banyak daerah, ada ke Jambi, ada lagi ke Palembang, ya, dan jadilah kerajaan besar, kerajaan Sriwijaya. Saya kira cukup sampai sini pertemuan kita. Terima kasih, ya. Assalamualaikum. Sore, ya. Prof, minggu depan tetap jam 8 ya, normal ya, Prof? Ya, besok 8. Tunggu dulu. Karena tadi saya di S3 itu, tapi bisa. Besok ganti, besok kita bisa jam 8, so, ya. Oke, Prof. Ya, oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Assalamualaikum. Prof. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Pak Ketua. Iya, tugas-tugas jangan Terima lupa kasih, Pak dibuat, Ketua. saling mengingatkan. Saling mengingatkan tugas-tugas. Kemudian dengan Pak Isjoni, Bu Elvi, sudah di ini ya? Udah kita hadir semua ke hari ini? Anggaplah hadir semua ya? Anggap aja lah. Iya, karena tadi kan udah masuk keluar gitu. Kita nggak hadir. Berapa kali Ya. kita Zoom tak Berarti jadi. absen minggu depan lah kita tanda tangannya. Siap, Pak. Ya, saling Pak Ketua. mengingatkan, siapa tahu kita lupa. Kemudian KRS jangan lupa. Oke, Pak Ketua. Ya, makasih Oke, banyak Pak ya. Ketua. Minggu depan kami ya. Ya, semangat. Kita jumpa lagi. Siap. Ini mohon maaf, saya Semangat ya. matikan. Karena kalau saya matikan, Ya, biasanya. Tak apa, Pak Ketua. Ya, makasih. Pak Ketua, Assalamualaikum. berikan aja. Salam. Ya,